Balik lagi sama gua Jonathan Leonarda. Ini sebenarnya yang gua paling excited dibandingkan dengan seluruh shipment Colubrid yang datang. Dan ini spesifik gua order udah lama. Nanti kita akan melihat dia lebih dekat. Sebelum dia kita melihat lebih dekat, yang depan gini adalah Baron Green Racer. Jadi masuk dalam Racer Sneaks. Depan kita ada Pilodrias baroni. Nih, sementara kita lihat begini dulu, ada satu pasang di sini Pilodrias baroni. Tuh. Nanti baru kita bisa lihat dia lebih dekat lagi. Akan gue buka dan gue akan bercerita tentang salah satu hal yang menarik banget tentang si baroni ini. Ya, mereka masuk dalam keluarga Colubrid dan ditemukan di South America. Kenapa mereka dikasih nama Baron Green Racer? Karena untuk menghormati Manuel Baron Morlat. Nah, si Manuel Baron Morlat ini adalah orang yang pertama kali mengambil sampel untuk diteliti tentang si Pilodrias baroni. Oke, sekarang kita akan mulai bercerita tentang si Pilodrias baroni. Pilodrias baroni memiliki karakteristik yang sangat luar biasa uniknya. Hidungnya seperti Pinocchio, akan lancip ke atas gini, dan mereka adalah racer arboreal. Jadi mereka banyak menghabiskan hidupnya di dahan-dahan pohon, di pepohonan. Dan mereka ular yang dunia. Jadi mereka ini aktif ketika ada di siang hari, bukan di malam hari. Nanti kita bisa melihat pupil matanya. Kalau yang dunia itu seperti apa. Lebih jelas, lebih warna, coloration-nya. Tapi gini ya, gue bilang ini bukan untuk pemula. Karena mereka di balik cantiknya si Pilodrias baroni ini, mereka ular berbisa yang bertaring belakang. Jadi ular venomous ini akan dibagi di dua kategori lagi, antara front fang, taring depan, sama rear fang. Nah, kalau front fang ada cobra, viper, dan lain-lain ya di depan. Begitu kena, langsung bisa injek venom. Kalau dia nih enggak, dia nih kayak ke hognose, kayak ke boiga. Ketika gigit harus dikunyah sampai rear fangnya menginjek di sini. Kurang lebih dia bisa sampai berukuran 1,8 meter. Jadi cukup lumayan besar. Yang paling unik, tunggu dulu. Sebelum gue masuk ke sana, gue bicarain dulu tentang pakannya deh ya, biar kita nggak jumping. Pakan yang gue berikan, gue kasih sih kebetulan pinkis atau pinkis bulu di ukuran sebesar ini. Karena mereka ini yang datang captive breeding dari Eropa, jadi begitu sampai langsung nggak ada isu makan sama sekali. Hari pertama sampai, hari ini udah makan yang kedua. Dia makan 4 ekor pinkis. Jadi nanti gue akan coba keluarkan dia sebentar untuk kita lihat lebih detailnya lagi. Satu hal yang perlu kita ketahui tentang Pilodrias baroni. Dia ini rear fang. Berbahaya nggak? Tentunya semua venom itu berbahaya. Tapi yang uniknya dari si baroni ini, Pilodrias baroni, bagaimana venomnya bisa bermutasi, bisa berevolusi. Recently ada research lagi, jadi begini. Kalau kita tergigit cobra, kita tergigit viper, atau apapun itu, ada neurotoxic dan lain-lain. Kalau di dia ini agak sedikit unik, karena misalkan dia berburu mangsa yang memiliki bakteri dari kulit luarnya. Bisa itu buru unggas, bisa itu tikus dan lain-lain. Ketika dia memangsa sesuatu yang memiliki bakteri itu, dia bisa menyimpan bakterinya kembali ke dalam organnya dan dikombinasi dengan racunnya. Jadi setiap gigitan dari mereka, setiap individu bisa menghasilkan racun yang berbeda, bisa bermutasi racunnya. Jadi ini benar-benar mutant venom. Dibilang bahaya, katakan saja bahaya. Buat gua racun itu tidak ada yang tidak berbahaya. Walaupun mau kategorinya mild atau strong venom.
Karena kembali lagi setiap diri kita ini memiliki intensitas atau ketahanan ya, toleransi. Toleransi yang berbeda. Ada orang yang punya imun tubuhnya mungkin lebih bagus, lebih kuat, ada mungkin yang kurang kuat. Jadi sebaiknya dihindarkan. Tapi karena gue mengenal karakter si Phyllodeas baroni ini, dia ini walaupun memiliki bisa beracun, tapi dia lebih cenderung untuk menghindar daripada menggigit. Disclaimer, tidak semua seperti itu. Kita akan coba mungkin melihat ketika gue buka ya. Gue buka. Sebelum gue buka, jangan ditiru. Sekali lagi nih ya, tolong jangan ditiru karena resiko ini selalu tetap ada. Mungkin akan gue jabarkan ya, ketika tergigit dengan dia, resiko yang bisa terjadi ya, tapi tidak semua. Yang bisa terjadi, pecahnya seluruh pembuluh darah, pertama. Yang kedua, naiknya badan kita akan menghasilkan sel darah putih seperti yang sangat masif. Yang ketiga, dia akan menyerang aliran darah, menghentikan semua aliran darah ke organ-organ kita seluruh tubuh. Tapi kembali lagi, setiap orang punya toleransi yang berbeda. Nah, kita akan lihat, akan gue buka spesial buat kalian. Tapi gue nggak mau handle lama-lama juga, walaupun udah gue pegang sih. Dan dia habis makan juga. Ini gue buka hanya untuk biar Hanif bisa mendapatkan keindahan mereka yang luar biasa. Nah, inilah Phyllodeas baroni. Yang membuat mereka sangat spesial adalah mukanya. Jadi warna dia hijau, mungkin kalau di Indonesia kita bisa bilang dia mirip banget sama ular pucuk warnanya. Tuh. Tapi dia punya hidung yang mancung dengan ada garis kekuningan, pastel-pastel gitu. Bagusnya luar biasa. Dan ini kebetulan dia udah makan. Nah. Bisa kami nggak nih? Tuh. Phyllodeas baroni memang buat gue nggak ada obat sih ya. Di Phyllodeas ini ada beberapa macam atau jenis karakter hidungnya yang berbeda-beda. Kebetulan depan kita ini yang baron. Dan baron ini ada yang hijau sama yang biru. Nah, gue cuman punya yang hijau, yang biru nggak punya. Ini aja nunggunya lama banget sampai akhirnya gue bisa dapat. Dan di kesempatan ini gue tuh pengen banget berbagi sama kalian semua, jadi bisa melihat secara lebih dekat lagi si Phyllodeas baroni ini. Luar biasa ya, bagus banget ya. Tuh. Dan ular-ular seperti ini, kemarin sih gue handle emang sesuai dengan literatur yang tertulis, tidak agresif dan cenderung tidak menggigit. Dia lebih cenderung menghindari konflik daripada harus menggigit. Makanya lancar banget, bagus sekali. Tuh. Nanti gue akan coba kasih lihat setupnya mereka. Akan gue pakai akuarium vivarium atau akuarium tidak terlalu besar untuk menyimpan mereka. Enaknya kalau kita yang beli captive breed, ujungnya ini nggak monyong. Mau coba nggak kita kasih makan nih? Tunggu ya, tadi gue masih punya. Tunggu sebentar. Kita coba sebentar ya. Nggak tahu dia mau apa enggak. Gue udah ambilin pinkies. Cuma tadi udah makan 4 sih. Cuma mana tahu kan dia mau ya. Coba nih. Tuh. Saya lihat up close lagi. Nah ini kalau rear fang dia akan mengunyah seperti itu tuh. Tuh, dia kunyah, diinjek ke venom di taring belakangnya. Nah, gue akan sedikit banyak bicara, jangan terlalu kenceng dulu, nanti takut dibuang. Ini tuh enaknya kalau yang captive breed ya, kita nggak pusing lah sama feeding dan sama kondisinya. Lu bisa dapet close up matanya nggak nih? Matanya yang bulat, kuning, jelas. Udah nggak apa-apa. Tapi kalau hidung-hidungnya jelas kan, teman-teman bisa lihat. Tuh. Bisa hand feeding, ngambil pinkiesnya juga dari tangan gua secara kalem banget.
Jadi dia makan 5 pinggis. Oke, kebanyakan sih sebenarnya sih, tapi nggak apa-apa lah. Buat footage gimana, kita lihat si Baroni makan. Sadis ya, keren banget ya. Tuh, hidup di pantai, Bray. Asik ya. Kalau kayak gini cepat gede nih. Respon feeding dia luar biasa sih. Bagus banget, nggak pakai malu-malu, bisa kita lihat sendiri. Dan di depan gue ini ada per. Mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan, kalau mereka bisa selamat, tidak ada gangguan kesehatan dan lain-lain, kita bisa coba mulai pairingin mereka. Jadi ada kesempatan buat teman-teman yang suka tentang si colubrid yang satu ini, Phyllodes baroni, punya kesempatan yang buat pemelihara yang kondisinya udah seperti ini, yang CB-CB. Jadi nggak pusing karakteristik, nggak pusing tentang malu-malu makan atau bakteri dan lain-lain. Inilah dia, Phyllodes baroni. Semoga sedikit informasi yang gue punya bisa membantu, bisa bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana. Jangan lupa like, subscribe, komen, bunyikan loncengnya, bagikan videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.